Oke guys, selamat datang kembali di channel Oblitz. Dan kali ini, kita akan bedah data terpanas yang baru keluar dari dapur Gaikindo Wholesales mobil terlaris Indonesia bulan Oktober 2025. Biasanya kita udah hafal matilah ya siapa yang duduk anteng di posisi 1, 2, dan 3. Tapi bulan ini surprisingly, ada plot twist yang lumayan bikin geleng-geleng. Ada satu pemain baru di segmen EV yang benar-benar nggak sopan, langsung loncat ke posisi 3 dan sukses bikin merek-merek raksasa Jepang senam jantung. Sementara di posisi puncak, meskipun Toyota masih pegang kendali, model yang jadi rajanya justru mengalami pergeseran signifikan dari bulan sebelumnya. Jadi, siapa yang berhasil jadi raja baru? Dan mobil listrik mana yang bikin geger bursa wholesales? Langsung aja kita bongkar detailnya. Oke, kita mulai dari posisi paling buncit ya, nomor 20. Di sini ada Honda HR-V dengan 626 unit. Agak menyedihkan ya, ini mobil yang dulu hipenya selangit. Kayaknya gempuran di kelas kompak SUV yang makin berdarah-darah, plus kehadiran rival-rival baru yang lebih fresh atau lebih murah, bikin HR-V agak ngos-ngosan bulan ini. 600-an unit itu PR besar buat Honda. Naik satu peringkat, di 19 ada big boss kita, Toyota Fortuner 746 unit. Kok Fortuner di bawah 1000 unit? Ini agak lesu ya untuk sekelas raja jalanan. Apa para juragan lagi wait and see nungguin model baru yang hybrid? Kita lihat nanti data rival abadinya. Tapi 746 unit ini warning kecil buat Toyota. Di 18 ada Mitsubishi Xpander Cross 825 unit. Ini versi toughnya Xpander cukup oke, tapi angkanya nunjukin dia agak berjuang melawan gempuran LSUV lain yang lebih SUV atau yang lebih murah. Dia ini kan crossover LMPV, jadi posisinya agak nanggung mungkin ya bagi sebagian orang di segmen yang makin panas ini. Selanjutnya nomor 17. Ini dia pendatang baru yang funky, Suzuki Fronx 834 unit. Not bad. Mesin 1 liter turbonya emang seru, desainnya ala coupe SUV gitu. Angka segini untuk mobil yang purely impor dan main di kelas yang agak aneh di antara Baleno dan Grand Vitara itu udah prestasi. Suzuki kayaknya mulai nemu celah lagi nih. Di 16 ada Daihatsu Ayla dengan 851 unit. Ini LCGC-nya Daihatsu. Kayaknya Ayla ini benar-benar jadi anak tiri sejak kembarannya si Agya dandan habis-habisan. Desain Ayla yang agak plain bikin dia stuck di angka segini. Kasihan, padahal mobilnya irit banget. Nomor 15 ada Toyota Raiza dengan 882 unit. Waduh, Raiza yang dulu sempat booming banget bareng Rocky, sekarang cuma 800N. Ini jelas efek dari gempuran Fronx dan mungkin prioritas alokasi unit Toyota yang lagi fokus ke model lain. Atau simply pasarnya udah jenuh sama SUV turbo 1 liter. Posisi 14 akhirnya tembus 1000 unit. Ada Suzuki XL7 1033 unit. Ini dia working horse-nya Suzuki. Basis R3 yang didandani jadi SUV look ini ternyata masih laku keras. Masih jadi pilihan rasional buat keluarga yang mau mobil 7-seater tapi nggak mau mainstream LMPV. Smart move Suzuki. Nah, ini dia jawabannya. Di 13 Mitsubishi Pajero Sport dengan 1081 unit. Tadi Fortuner 746 unit. Jelas ya bulan ini Pajero Sport menang telak. Kemenangan di kelas diesel ladder frame yang penuh gengsi. Kayaknya edisi facelift atau penawaran diskonnya lagi kenceng nih dibanding si Fortier.
Posisi 12, Toyota Agya laku 1.330 unit. Tuh kan benar, Agya laku jauh lebih banyak dibanding Ayla. Ini bukti kalau desain Agya yang baru, yang lebih sporty ala-ala Baby Yaris GR, itu sukses menarik minat. Konsumen LCGC sekarang nggak cuma cari murah, tapi juga gaya. Tipis banget di atas Agya, di 11 ada Daihatsu Terios dengan 1.349 unit. Si kembaran Rush ini masih konsisten. Simple, reliable, penggerak roda belakang. Dia ini the real mobil petualang keluarga Indonesia yang budget concious. Belasan tahun desainnya gitu-gitu aja, tapi tetap laku. Masuk 10 besar, dibuka oleh Daihatsu Sigra 1.689 unit. Ini angka yang kecil buat Sigra. Biasanya dia ini monster di 5 besar, sering ngalahin Avanza malah. Ada apa ini? Apa produksinya ketahan? Atau kita lihat kembarannya nanti? Tapi Sigra di 1.600-an itu aneh. Posisi 9 ini dia. Mitsubishi Destinator laku terjual 1.772 unit. Ini SUV baru Mitsubishi yang proper. Bukan Expander Cross tapi beneran bangun dari basis baru. Angka 1.700-an ini solid banget. Dia langsung nyelip XL7 dan Terios. Kayaknya strategi Mitsubishi pasang badan lawan Rush Terios mulai ngefek. Di 8, sang fenomena beberapa tahun lalu, Mitsubishi Expander laku terjual 1.926 unit. Hampir 2.000 unit. Angka yang oke, tapi ini nunjukin kalau dia kalah sama Avanza. Era hype Expander udah lewat, sekarang dia main di level stabil aja. Konsumen loyalisnya masih ada, tapi nggak se-wow dulu. Nomor 7, sang raja LSUV Toyota Rush dengan 2.014 unit. Tuh kembarannya Terios 1.349 plus, Destinator 1.772 plus, XL71 1.033. Rush sendirian 2014. Ini nunjukin betapa kuatnya brand Toyota dan demand RWD di segmen ini. Walaupun fiturnya gitu-gitu aja, tapi emblem Toyota dan ground clearance tinggi itu resep sukses abadi. Posisi 6 ada Toyota Innova. Tunggu, ini Innova doang dengan 2.165 unit. Ini pasti Innova Reborn Diesel yang masih dijual buat fleet. Gokil. Mobil yang katanya udah discontinue buat retail masih bisa laku 2.100 unit. Ini bukti kalau diesel kijang itu nggak ada matinya. Para juragan tambang dan travel masih butuh mobil ini. Masuk 5 besar, ada Honda Brio Satya dan RS dengan 2.175 unit. Tipis banget di atas Innova Diesel. Brio masih jadi raja LCGC 5-seater dan city car. Dia jadi tulang punggung absolut Honda. Di saat HR-V lagi lesu, Brio yang gendong penjualan. Desainnya masih oke, fun to drive-nya dapat, wajar. Nomor 4 ini dia Innova yang sebenarnya buat zaman sekarang. Toyota Innova Zenix dengan 2.748 unit. Kalau digabung sama yang diesel tadi, total kijang itu 4.913 unit. Gila. Zenix sendiri terutama yang hybrid membuktikan kalau orang Indonesia doyan MPV mewah, nyaman, dan hybrid. Antriannya masih panjang ini pasti. Sekarang 3 besar. Posisi 3, Toyota Calya dengan 3.057 unit. Nah, ini baru angka LCGC 7-seater yang masuk akal.
Ini menjelaskan kenapa Sigra tadi jeblok. Kayaknya alokasi produksi Astra full dikasih ke Calia bulan ini. Calia tetap jadi pilihan super rasional keluarga baru Indonesia. Dan di posisi 2, tipis banget di atasnya, sang mobil sejuta umat Toyota Avanza dengan 3087 unit. Avanza dan Calia ini selalu jadi safety net Toyota. Ini pertanda kalau posisi 1 menggila. Dan ini dia puncaknya. The King of Oktober 2025, BYD Atto One, dengan penjualan 9.396 unit. Ini wholesales, artinya distribusi unitnya lagi gila-gilaan masuk Indonesia. Dia nggak cuma ngalahin Avanza, dia ngalahin Avanza Plus, Calia Plus, Zenix digabung. Ini sejarah, ini guncangan, ini statement dari BYD. The game has changed. Nah, guys, itu dia rundown 20 besar mobil terlaris bulan Oktober 2025. Intinya clear banget, pasar Indonesia sekarang nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Meskipun working horse dari segmen LCGC dan LMPV seperti Avanza, Calia, dan Sigra tetap jadi backbone dengan angka solid di 3.000-an. BYD Atto One dengan nyaris 10.000 unit wholesales-nya itu jelas bukan cuma flash in the pan. Ini adalah titik balik di mana dominasi merek Jepang, yang selama ini kita anggap sacred, beneran diguncang oleh mobil listrik Tiongkok. Pertanyaannya, apakah ini cuma blip karena delivery unit yang menumpuk, atau memang demand mobil listrik subkompak ini sudah segila itu? Yang pasti, the king is dead, long life the king. Dan kali ini rajanya full electric. Kita lihat di bulan depan apakah Toyota dan Honda akan bereaksi dengan amunisi baru mereka, atau mereka cuma akan menonton Atto One ngacir di puncak. Sampai ketemu di bedah data berikutnya.